Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nufahili Nasari dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi studi hadis. Untuk materi yang pertama yaitu bentuk-bentuk hadis dan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis diroyah dan hadis riwayah. Sedangkan untuk pengertian hadis yaitu segala perbuatan, perkataan, peristiwa, kejadian, masalah, dan lain sebagainya yang dilalui dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk pengertian sunnah yaitu sunnah digunakan sebagai jalan ataupun sikap yang memiliki arti jalan yang membawa umat manusia ke dalam kebaikan dan memberikan jalan yang lurus. Untuk selanjutnya yaitu pengertian khobar. Khobar adalah sama dengan hadis. Ya, khobar memiliki arti berita. Secara bahasa, khobar artinya berita, sedangkan secara istilah yaitu memiliki makna yang sama dengan hadis. Untuk yang selanjutnya yaitu atsar. Atsar secara bahasa merupakan sisa sesuatu, sedangkan secara istilah itu sebenarnya sama dengan hadis, yaitu yang merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Istilah lain dari atsar itu sesuatu yang bertumpu terhadap sahabat dan juga tabi'in, baik berupa perilaku ataupun perkataan. Untuk materi yang kedua yaitu kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang diwajibkan untuk dijadikan dasar hukum selain Al-Quran dan dibuktikan dengan dalil-dalil syariah. Eksistensi hadis. Beberapa kenyataan yang didasarkan untuk penempatan hadis. Yang pertama yaitu hadis sebagai penjelas Al-Quran. Yang kedua, kontekstualisasi hadis dari makna lokal ke universal. Yang ketiga, produk hasil studi hadis. Fungsi hadis yaitu ketentuan yang mengkonfirmasi dan mengulangi Al-Quran, penjelasan atau klarifikasi dari Al-Quran, ketentuan yang tidak ada dalam Al-Quran. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu memperjelas isi Al-Quran, yang kedua menafsirkan isi Al-Quran, dan yang ketiga mengganti ketentuan terdahulu. Oke, itu untuk materi kedua. Selanjutnya yaitu materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Pada masa Rasulullah, hadis dikenal dengan al-wahyu wa al-takwin, yaitu masa wahyu turun dan pembentukan masyarakat Islam. Dengan melalui majelis al-ilmu, melalui para sahabat, dan melalui pidato secara terbuka. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq membakar catatan hadis yang dimiliki sebagai bentuk sikap hati-hati. Maksudnya yang dibakar catatan hadis di sini yang pada masa itu terdapat banyak sekali hadis-hadis palsu. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak menerima riwayat apabila tidak disaksikan oleh sahabat lain, sebagai bentuk kehati-hatian dari kepalsuan hadis ya. Untuk yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak setegas seperti sahabat sebelumnya. Dan sedangkan untuk Ali bin Abi Thalib yaitu menerima riwayat jika periwayat itu mau bersumpah. Jadi dari sumpahnya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk dia hadis yang dia riwayatkan itu.
Setelah itu pada masa tabi'in. Pada masa ini Al-Quran sudah disebarluaskan sehingga para tabi'in fokus pada mempelajari sunnah. Pusat pembinaan hadis yaitu ada di 9 kota. 9 kota itu Mekah, Madinah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, Yaman, Andalusia, dan Khurasan. Oke, selanjutnya untuk materi keempat. Materi keempat yaitu masa kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi yaitu mengumpulkan, menghimpun atau membukukan hadis serta catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Masa kodifikasi hadis terbagi menjadi dua, yaitu bersifat resmi dan bersifat pribadi. Untuk latar belakang dari masa latar belakang kodifikasi hadis yaitu karena adanya kekhawatiran dari Umar bin Khattab dan Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan selama masa pemerintahannya yang meliputi hilangnya hadis, terus meninggalnya para ulama, bercampurnya hadis sahih dan hadis palsu, dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara para tabi'in antara yang satu dengan yang lain itu kadang berbeda pendapat. Setelah itu, bagi mereka, para sarjana hadis yang tidak melakukan rihlah akan dikatakan belum layak menjadi mujtahid. Tujuannya yaitu untuk memperoleh atau mengoleksi hadis, verifikasi hadis, memburu perawi, ulama hadis untuk meminimalisir rangkaian sanad, mengidentifikasi identitas perawi, dan juga bertukar pikiran. Pada masa kodifikasi hadis, mulanya ada larangan dari Nabi Muhammad SAW karena beliau khawatir hadis akan bercampur aduk dengan Al-Quran. Namun ada riwayat yang memperbolehkan, di mana para sahabat setelah selesai penulisan Al-Quran mulai fokus untuk mengumpulkan, menghafal, dan mempelajari kandungan hadis. Dan seakan-akan larangan pada masa Rasulullah itu tidak berlaku. Jadi kodifikasi Al-Quran itu dilakukan setelah selesai penulisan Al-Quran. Jadi tidak ada bercampur aduk gitu, sehingga larangan Nabi yang dari sebelumnya itu takut Al-Quran dan hadis itu tercampur, karena jika dilakukan secara bersamaan maka para sahabat menyelesaikan dulu penulisan Al-Quran, setelah itu selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu mustalah hadis. Mustalah hadis yaitu ilmu tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Ilmu mustalah hadis ada 7, yaitu ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jar wal al-ta'dil, ilmu fan al-mubhamat, ilmu ilal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasik wa al-mansuk, dan yang terakhir yaitu ilmu asbab dan al-burud. Untuk materi yang keenam yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Pembagian hadis di sini terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Untuk hadis sahih itu terbagi menjadi 2, sahih li dzalih dan sahih li ghairi. Sedangkan hadis hasan juga begitu, terbagi menjadi 2, hadis hasan li dzalih dan hadis hasan li ghairi. Untuk hadis dhaif itu ada 5 ya. Dhaif dari sandaran matannya, dhaif dari matannya, dhaif dari salah satu sudutnya, dhaif dari sudut matan dan sanadnya, dan yang terakhir yaitu dhaif dari segi persambungan sanadnya. Selanjutnya untuk materi ke-7 masih dengan pembagian hadis. Pembagian hadis di sini menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.
Pengertian dari hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua generasi yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Oke, itu untuk materi ke-7.